sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Happy betul. Sama sakit maut. Terus ada lagi? Masuk. Banyak terlambat, Bu. Happy betul sakit apa? Demam. Oke, kita doakan semoga Habib segera diberikan kesembuhan supaya besok bisa mengikuti pembelajaran seperti semula ya. Amin. Baik. Masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar materi apa? Fluid dinamis. Fluid dinamis itu fluida yang seperti apa? Zat yang mengalir. Oke. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Belum, Bu. Belajar apa, Bu, kita hari ini? Kita hari ini akan belajar materi fluida dinamis tapi ke asas dan hukum bernauli. Oke. Sebelumnya Ibu bacakan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama yaitu setelah kalian mendapatkan pembelajaran pada hari ini, kalian itu bisa memahami asas dan hukum bernauli. Yang kedua yaitu memahami persamaan asas dan hukum bernauli. Yang ketiga yaitu memahami dan menjelaskan kaitan antara kecepatan aliran dengan luas penanam. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ada sedikit kata-kata. Kalian kan pasti tidak asing kan dengan kata-kata kamu punya uang, kamu punya swasta. Tapi kalau kalian tidak punya ilmu, kalian juga tidak bisa apa-apa. Jadi kalian itu harus tetap belajar supaya masa depan kalian itu lebih baik. Oke. Di sini kalian itu pernah ngamati nggak saat kalian menyedot es atau air putih pakai sedotan kayak gitu? Itu ada konsep fisika apa sih? Maksudnya jika dikaitin dengan hukum bernauli ini. Apa itu? Nggak ada yang tahu? Ibu dikasih clue. Clue-nya itu perbedaan tekanan. Ada yang bisa jelasin nggak? Dikit lagi, Bu. Itu pokoknya perbedaan tekanan. Clue-nya di situ. Inti daripada inti di situ. Gimana? Salah satu. Bantu lengkapin gitu. Ayo, siapa yang berani? Ayo. Nggak apa-apa, berani aja, nanti nggak salah nggak apa-apa. Kita itu kan harus berani mengungkapkan pendapat kita. Nanti Ibu bantu kalau misalnya yang kurang tepat atau Ini, Bu. Karena kan kalau kita kamu nyadar menyerap air itu kan kita mengeluarkan terus saja airnya naik gitu, Bu. Airnya naik. Kan bisa tahu deh. Jadi itu kan saat kita menyedot air atau es menggunakan sedotan, udara pada sedotan, maksudnya yang di dalam sedotan itu dia akan bergerak lebih cepat gitu loh. Karena kan kita menyedot kan, jadi udara yang di dalam sedotannya itu dia akan lebih cepat. Nah, akibatnya tekanan udara dalam bagian sedotan, maksudnya di dalam sedotan itu menjadi lebih kecil. Tetapi pada sedotan yang di bawah, yang di bagian bawah itu tuh tekanannya itu lebih besar. Makanya naik gitu ya. Jadi menyebabkan kita bisa menyedot. Maksudnya air yang kita sedot bisa masuk ke dalam. Mungkin langsung saja ya.
bernaung. Ada yang tahu nggak bunyi asas bernaung itu apa? Jadi di asas Bernoulli ini dia itu menyatakan jika pada pipa mendatar atau horizontal itu dia akan menghasilkan tekanan yang paling besar jika kelajuannya kecil dan diameter pipanya itu besar. Begitu pula sebaliknya. Kalau diameternya besar berarti Kalau diameternya besar, tekanannya besar, kelajuannya kecil. Kalau diameternya kecil, tekanannya kecil, ininya besar. apanya sih? Intinya apa? Kelajuannya itu lebih besar. Sedangkan hubungan luas penampang pipa terus kecepatan dan tekanan yaitu P1 itu lebih besar dari P2 terus P1 lebih besar dari P2. Jadi hubungannya kayak gini ya dari bunyinya ini. Kalau digambarin pipa itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, karena dia pipa mendatar kan. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada hukum Bernoulli. Ada yang tahu nggak bunyi hukum Bernoulli itu apa? Oke. 1 menit cukup Mbak Umay. Bunyi hukum Bernoulli. Yang hukum Bernoulli. Bunyinya Hah. kenaikan kecepatan angkutan dari berita mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan berita secara bersamaan. Semakin besar kecepatan berita dalam satu pipa, maka tekanannya makin kecil dan sebaliknya. Semakin kecil kecepatan berita, semakin besar tekanannya. Iya. Benar ya, Bu? Jadi lebih tepatnya di hukum Bernoulli ini dia menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi potensial persatuan volume, energi kinetik persatuan volume itu memiliki nilai yang sama di sepanjang titik alir. Jadi itu nilainya sama gitu, konstan. Gitu. Bunyinya jumlah tekanan, energi persatuan volume dan energi persatuan
Ini ibu keliru ya. Ini harusnya V kuadrat. Oke dulu. Oke. Dengan keterangan P itu tekanan dengan satuan Pascal. Terus rho itu ada tahu rho apa? Massa jenis. Ya, massa jenis beda. Satuannya apa? Kilogram per meter. Meter kubik ya. Satuannya kilogram per meter kubik. G apa? Kecepatan gravitasi. Satuannya apa? Meter per second kuadrat. Per S kuadrat. H itu apa? Ketinggian Ketinggian. meter. Ketinggian. Satuannya meter. Terus P Kecepatan. satuannya apa? Meter per Meter per second. Satuannya meter per second. Ada yang mau ditanyakan? Sikat. Belum. Kok kamu mau tanya? Belum. Mau ditulis? Iya. Ibu kasih waktu 2 menit. Iya, Bu. Siap, Ibu. Aku mau minta boleh nggak? Kamu mau minta apa? Kok telat? Dulu aku mati. Masih minta es krim tapi Sudah? sudah. Sudah semua? Sudah, Ibu. Baik. Di sini Ibu punya lembar kerja yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Mungkin langsung bisa dibagi dalam 3 kelompok. Jadi satu kelompok 2 orang 2 orang. Mau samping-sampingan boleh, mau depan belakang boleh. Dua. Aku sama kamu boleh nggak? Silakan. Ini ya. Ya. Loh, katanya 3, Bu. Oh iya. Loh, kita harus Oh iya, biar umum ya.
dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya. Nah, jawaban dari peristiwa tersebut karena kecepatan dari arah depan itu lebih besar daripada arah belakang atau baju dari si pengendara motor tersebut. Sehingga menurut asas Bernoulli, ketika kecepatan lebih kecil maka tekanan akan lebih besar, sehingga tekanan yang diterima oleh baju tersebut akan lebih besar. Beri tepuk tangan dong buat nomor 1. Ibu izin sedikit mengkonfirmasi atau ini, yaitu pada saat kenapa saat kita mengendarai sepeda motor itu baju di belakang kita tuh kadang tuh mengembungkan kalau kita cepat atau kita maksudnya kelajuannya cepat, itu karena kecepatan udara di depan dan samping tubuh kita itu besar. Nah, sebaliknya kecepatan udara di belakang tubuh kita itu kecil kan. Hasil atau sehingga tekanan udara di belakang tubuh itu menjadi lebih besar daripada di depan. Perbedaan tekanan ini yang membuat udara itu mendorong baju ke belakang sehingga baju itu kelihatan menggembung. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Kamera. Ya, yang bocor. Jadi pertanyaannya, saat kita berdiri di dekat mobil yang bergerak cepat, pasti kita akan merasakan seperti terdorong ke arah mobil yang melaju tersebut. Nah, mengapa hal tersebut bisa dapat terjadi? Nah, jawabannya ketika mobil melaju cepat, udara di sekitar mobil juga ikut bergerak cepat. Udara yang bergerak cepat tersebut memberikan tekanan pada tubuh sehingga menyebabkan seperti terasa ada dorongan ke arah mobil. Betul enggak, Bu? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jawabannya betul ya, yaitu kenapa saat kita berdiri di dekat mobil itu rasanya kayak tubuh kita itu terdorong ke mobil. Itu karena ketika mobil melaju cepat, udara di sekitar mobil juga ikut bergerak cepat, sehingga udara yang bergerak cepat tersebut memberikan tekanan pada tubuh kita dan menyebabkan seperti terasa ada dorongan ke arah mobil. Nah, selanjutnya kelompok 3, kelompok terakhir. Ini Bu. Kalau ruangan tertutup, asapnya tuh ke atas karena adanya tekanan yang besar. Jadi kelajuannya kecil. Soalnya Jadi soalnya tuh pada teropong asap di pabrik, mengapa teropong asap tersebut tersambung dengan ruangan tertutup. Nah, bagaimana hubungannya dengan tekanan? Kemudian bagaimana kecepatan asap yang keluar dari permukaan cerobong yang diameternya berbeda. Nah, kalau ruangannya tertutup, asapnya tuh ke atas karena adanya tekanan yang besar. Terus kelajuannya itu mengecil dan diameternya dia besar gitu. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, betul jawaban yang disampaikan kelompok 3, yaitu kenapa cerobong asap itu asapnya bisa keluar dari cerobongnya itu karena pada ruangan kan di pabrik itu kan ruangannya kan tertutup kan, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanannya itu menjadi lebih besar sehingga asap akan
IPA-nya. Iya nggak Bu? Hmm. Jadi hukumannya di situ. Terus kalau belajar hukum Bernoulli itu tentang tekanannya dan energi potensial yang berkaitan dengan volume dan ketinggian apa ya? Tabung pipa. Ada yang punya pendapat lain? Sudah. Udah gue cuma nambahin yang persamaan di Oh iya, boleh. Oh, dibacain dulu. Iya dong. P tambah Rho GH ditambah setengah PV kuadrat sama dengan konstan dengan setengah Rho V kuadrat sama dengan konstan. Iya. Keterangannya ya enggak Bu? Keterangannya boleh. Oh ya, P itu tekanan dengan satuan Pascal, Rho itu massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G itu percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, H itu ketinggian dengan satuan meter, dan V kecepatan dengan satuan meter per second. Udah Bu? Oke. Berarti udah pada paham semuanya ya? Paham Bu? Aku tak udah paham. Bu. Baik. Mungkin kita akhiri pembelajaran hari ini karena juga udah memasuki waktu istirahat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di minggu depan. Nanti Ibu akan mengirimkan soal latihan yang berkaitan dengan hukum asas dan hukum Bernoulli ke